Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Apriliawati, NPM 2021-164. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komputer dan Microsoft Office. Baik, untuk agenda, topik utama dalam presentasi ini yang pertama, gambaran umum tentang komputer, yang kedua, komponen-komponen dan fungsinya, dan yang ketiga, Microsoft Office. Baik, langsung saja, apa itu komputer? Komputer merupakan sekumpulan peralatan elektronik yang saling bekerja sama melakukan tugas seperti menerima data, mengelola data, dan menghasilkan informasi. Jadi komputer ini bukanlah hasil cipta dari suatu peralatan saja, melainkan banyak komponen yang mendukung kerja komputer. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, maka suatu komputer tidak akan berjalan. Baik, selanjutnya komponen-komponen komputer dan fungsinya. Komputer mempunyai 3 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga ada perangkat otak atau brainware. Suatu komputer akan dapat bekerja dengan baik apabila komponen-komponen tersebut saling bekerja dan berhubungan satu dengan yang lain. Jadi yang dimaksud dengan komponen komputer dalam tulisan ini adalah 3 komponen utama tadi. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Merupakan suatu komponen yang dapat dilihat langsung dalam bentuk nyata dan dapat diraba. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada input device atau unit masukan. Input device ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer dengan prosesor untuk diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Fungsi lain dari input device ini adalah dapat digunakan untuk memasukkan perintah berdasarkan fungsinya. Input device dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama input device secara langsung. Yang kedua itu input device secara tidak langsung. Yang membedakan itu, kalau input device secara langsung, alat input yang dimasukkan secara langsung dan diproses tanpa memerlukan media lain, seperti keyboard, mouse, atau like pen. Sedangkan input device secara tidak langsung itu alat input yang menggunakan media tertentu sebelum diproses oleh alat pemproses yang sebenarnya, seperti disket. Baik, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Software dapat diartikan sebagai beberapa program yang dibutuhkan oleh user untuk mendapatkan informasi atau aplikasi yang dibutuhkan. Perangkat lunak dalam komputer. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi komputer. Operating system ini merupakan penghubung yang berfungsi sebagai pengendali atau penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak lain. Pengontrol dan bertanggung jawab sebagai manajer aplikasi komputer. Sekarang ini sudah terdapat berbagai macam jenis manajer aplikasi komputer. Penyedia sistem operasi komputer yang sudah sangat populer seperti Windows, Mac, dan Linux. Yang kedua ada Microsoft Office atau perangkat lunak perkantoran. Perangkat aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk aplikatif atau terpasang dan terkoneksi dengan perangkat sistem. Jadi tanpa perangkat sistem tadi, perangkat aplikasi ini tidak dapat terpasang apalagi berjalan. Salah satu perangkat aplikasi yang sangat populer dan hampir ada di semua komputer adalah Microsoft Office. Selanjutnya ada web browser atau perangkat lunak browser internet. Mungkin kamu lebih sering mendengar istilah internet browsing. Benar sekali, itu adalah sebuah perangkat lunak komputer yang berfungsi melancarkan aktivitas kita di dalam dunia maya atau internet. Chrome merupakan perangkat lunak untuk mengakses internet, cukup banyak digunakan. Tak hanya itu saja, tentu masih ada web browser lain yang dapat kamu gunakan, antara lain Mozilla Firefox atau Opera Mini, Safira, dan lain-lain.
Selanjutnya ada perangkat lunak pengelola gambar. Fungsi perangkat lunak ini adalah sebagai perangkat lunak yang lebih spesifik, yakni untuk edit gambar atau picture. Beberapa program aplikasi pengelola gambar yang sudah cukup populer seperti Paint, Adobe Photoshop, dan Corel Draw. Selanjutnya ada perangkat lunak pemutar video. Peran salah satu perangkat lunak software yaitu pemutar video. Selanjutnya ada perangkat lunak pemutar audio. Windows kali ini hanya mencangkupkan pada satu aplikasi saja dan sudah dapat digunakan sebagai pemutar video sekaligus pemutar audio. Selanjutnya ada perangkat lunak perekaman audio. Berfungsi sebagai sistem perekam audio atau perekam suara. Berbeda dengan pemutar suara atau audio. Perangkat ini terkoneksi dengan sound card yang dapat digunakan untuk merekam suara melalui device seperti mikrofon. Selanjutnya itu ada perangkat lunak antivirus. Berfungsi untuk menangkal dan membersihkan virus-virus. Software antivirus kini sangatlah banyak dan ada pula dari beberapa yang mempunyai spesifikasi khusus. Namun ada juga yang sudah populer dan bisa kamu andalkan untuk membersihkan berbagai virus yang menyerang seperti Smandoff. Selanjutnya perangkat lunak maintenance. Menggunakan software ini kamu bisa membersihkan dan menstabilkan komputer. Contoh yang hingga saat ini masih populer adalah Cleaner. Dan yang terakhir itu ada perangkat lunak device driver. Yang dimaksud driver di sini adalah pengendali, pengontrol atau penggerak. Device driver biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat keras atau aksesoris yang dipasangkan pada komputer agar dapat berfungsi sesuai dengan perintah melalui sistem operasi. Baik, lanjut yang ketiga itu ada perangkat otak atau brainware. Komponen perangkat otak atau brainware merupakan mereka yang menggunakan komputer atau bisa disebut dengan user. Operator yang bertugas untuk bertanggung jawab dengan pengelolaan data pada komputer. Ada juga programmer, mereka yang bertugas membuat berbagai aplikasi komputer yang akan digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga itu ada graphic designer, mereka yang menekuni dunia desain grafis yang biasanya juga menekuni dunia animasi visual. Dan yang terakhir ada administrator, mereka yang terjun dalam bidang pengelolaan sistem komputer yang dirancang oleh sistem analisis. Baik, yang terakhir itu ada materi tentang Microsoft Office. Apa itu Microsoft Office? Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk kebutuhan perkantoran. Itu sebabnya dinamakan Office. Sedangkan Microsoft adalah perusahaan vendor yang membuat aplikasi tersebut. Microsoft Office mempunyai banyak software aplikasi perkantoran yang mempunyai beberapa fungsi spesifik seperti Microsoft Office Word sebagai perangkat lunak pengelola kata, Microsoft Excel sebagai perangkat lunak pengelola angka dan perhitungan, dan Microsoft PowerPoint digunakan untuk kebutuhan presentasi, serta masih ada beberapa perangkat lainnya. Baik, sekian materi dari saya mengenai komputer dan Microsoft Office. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.